Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan di video kali ini kita mau bahas Interlink lagi. Karena sekarang tuh lagi gencar-gencar banget updatean di Interlink. Ini project nggak bisa kita abaikan. Interlink bener-bener berpotensi. Karena kelihatan mulai dari pembangunan ekosistem, utilitas. Nah, makanya kita bakal update terus informasi tentang Interlink. Buat teman-teman yang pernah nambang P-Network, saran Bangza jangan lewatkan Interlink. Karena ini mekanismenya hampir persis seperti P-Network, meskipun berbeda tujuan dan beberapa hal, terutama dalam ekosistem. Misalnya P-Network nggak ada DEX, nggak ada pendanaan dari Google, nggak ada backup dari NYSE, dan beberapa perbedaan lainnya. Ya tentu, kata pepatah sih lain padang, lain belalang, lain project, lain pula visi dan misinya. Tetapi secara overall, secara keseluruhan itu hampir sama persis. Oh ya kawan-kawan, seharusnya Bangza ini mengupdate informasi tentang Interlink ini di channel YouTube yang kedua, yang Bangza 16,7 ribu subscriber. Harusnya saya update informasi tentang Interlink itu di channel ini. Tetapi kabar buruknya tadi sore saya dapat email dari YouTube dan ya saya terkena pelanggaran gak bisa upload selama 1 minggu. Jadi sementara waktu Bangza akan update informasi baik itu Interlink, Unich, kemudian P-Network, Sidra mungkin bakal di channel Za Official ini. 11 jam yang lalu Interlink Labs memberikan informasi mengenai updatean aplikasi. Tampaknya dalam minggu ini bakal ada updatean aplikasi lagi, yaitu tambahan menu untuk memantau teman yang aktif dan tidak aktif. Jika teman-teman ingat, di P-Network itu kita bisa ngeping referral yang gak aktif. Lalu ping itu akan masuk ke HP referral dan meminta untuk melakukan penambangan. Ya, persis seperti itu, di mana kita bisa memantau nantinya. Kalau teman-teman itu punya referral, kalian bisa ngelihat dia aktif atau enggak, lagi nambang atau enggak. Nah, mungkin nanti akan ada semacam bell atau peringatan atau ajakan buat tetap aktif. Sebenarnya ini cukup penting mengingat HHP itu semakin rendah. Belum lagi ke depan akan ada pasting sehingga pendapatan penambangan itu akan semakin kecil. Ini pembaruan kedua setelah update aplikasi tempo hari. Nah, teman-teman itu banyak yang ngeluh soal adanya iklan di Interlink sekarang. Udah mulai nggak nyaman nambangnya karena ada iklan. Sedikit berbagi informasi dan pengalaman teman-teman ya. Sebenarnya persoalan iklan kemarin itu diserahkan kepada komunitas, bukan diputuskan oleh Interlink secara sepihak. Di aplikasi kita itu ada yang namanya DAO, di mana itu menjadi sebuah forum untuk mendengarkan apa pendapat dari komunitas. Setelah kemarin Interlink mengadakan voting dan ternyata 80% komunitas itu merelakan atau mengikhlaskan jika di aplikasi Interlink itu harus ada iklan. Ya sama seperti P-Network kemarin. Kenapa harus ada iklan? Gini, jawabannya gini. Di dalam aplikasi itu ada penambangan yang bergerak dan berjalan setiap 24 jam di server mereka. Dan kita menambang secara gratis. Server-server itu perlu biaya perawatan dan lain-lain. Karena kita nambang gratis, maka mereka meminta apakah boleh di aplikasi penambangan kita punya iklan. Dan hasil DAO menyatakan bahwa nggak apa-apa gitu, ikhlas sebagai bentuk support dari komunitas buat project Interlink. Ya karena project-project seperti ini tuh ya jelas mereka butuh dana buat bawa project ini agar berhasil. Sebagai komunitas ya nggak ada salahnya juga buat kita membantu agar Interlink ini berhasil. Apalagi kita nambangnya gratis gitu. Selanjutnya mengenai ITLX. Ada sedikit informasi tentang kerjasama dari ITLX. Sekilas info buat teman-teman yang belum tahu apa itu ITLX. ITLX ini merupakan platform DEX yang dirilis oleh Interlink Labs. Jadi Interlink ini bakal punya market sendiri, bakal punya DEX sendiri. Nah kalau P-Network kan enggak. Sorry, sebelumnya Bangza tuh bukan membandingkan melebih-lebihkan Interlink daripada P-Network, bukan. Tetapi ini sebuah kenyataan yang memang terjadi meskipun Interlink belum berhasil listing. Masih tanda seru, sedangkan P-Network udah sukses dan berhasil listing. Tetapi memang ada beberapa perbedaan yang mencolok. Nah, pada tanggal 4 Juli kemarin, ITLX ataupun DEX-nya Interlink ini ternyata bekerja sama juga sama Wizolayer. Wizolayer ini merupakan sebuah sebuah inovasi dalam ekosistem. Terus Wizolayer ini juga memiliki sistem airdrop, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau, ya silakan buat nambang Wizolayer. Kalau misalnya perlu di review, silakan teman-teman komen di kolom komentar buat request
request bahas Wizo Layer karena ini ada sistem penambangan juga. Check-in setiap 24 jam. Terus, Interlink kemarin juga sempat melakukan AMA dengan Unich. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Unich ini merupakan platform exchange CEX di mana ada banyak sekali token-token atau koin-koin yang listing di sini. Di Unich juga ada airdrop dan videonya udah kita upload di bagian sini ya. Bangza udah bahas tentang airdrop Unich. Dan saat ini untuk Unich walaupun kita agak melenceng dari pembahasan sedikit karena Bangza tahu rata-rata dari teman-teman subscriber itu ngikutin Bangza gitu. Jadi gua harus update apa saja yang pernah saya sajikan. Mungkin nanti kita akan bahas Unich setelah video ini. Nah, pada intinya DEX dari Interlink ini yang bernama ITLX ini telah banyak menjalin kerjasama dengan platform-platform lain. Dan memang tampaknya ITLX ini sudah tersedia dan sudah bisa diakses. Tetapi belum bisa dipublikasi teman-teman ya. Karena kenapa? Di dalam user bounty event season 2 ini terdapat hadiah di mana 1 sampai peringkat 10 itu akan mendapatkan akses lebih awal ke ITLX. Artinya mereka bisa mengakses DEX sebagai penghargaan. Nah, artinya kan ITLX ini udah ada, udah siap, tetapi mungkin belum dipublikasikan aja gitu. Oke, sekarang kita kembali ke topik video tentang cara mengikat wallet Interlink. Ini perlu Bangza update karena masih banyak teman-teman yang mengalami kendala ini. Sebenarnya di video di channel Bangza yang ini, Bangza tuh udah bahas soal itu. Tetapi memang nampaknya banyak teman-teman yang belum selesai dengan masalah wallet. Oke, Bangza perjelas lagi mengenai wallet. Jadi gini, pengaitan wallet sekarang itu sifatnya bisa dibilang sementara begitu. Karena kenapa? Nanti Interlink juga bakal punya wallet sendiri. Kemungkinannya ada dua. Pertama akan punya wallet sendiri. Yang kedua, walletnya bergabung dengan akun DEX ITLX gitu. Jadi mekanismenya ya gini, ketika kita misalnya nanti setelah TGE, airdrop Interlinknya itu bakal dipindahkan atau bakal kita klaim ke ITLX atau wallet dari Interlink sendiri. Nah, meskipun ini sifatnya sementara, tetapi pastikan jika kalian mengaitkan dengan wallet, baik itu MetaMask, Trust Wallet, Bitget Wallet, dan wallet-wallet lainnya, pastikan kalian telah membackup dan mengamankan prasa sandi kalian. Jika suatu hari nanti kalian harus login, kalian masih mengingat dan bisa login. Untuk cara ngaitinnya cukup mudah, teman-teman tinggal klik menu profil yang ada di pojok kanan atas, kemudian kalian scroll ke bawah, klik menu akun, lalu di situ ada menu dompet. Jika tulisannya belum ditautkan, teman-teman bisa klik satu kali pada belum ditautkan, lalu di sini akan terdapat banyak sekali pilihan koneksi wallet. Ada Trust Wallet, MetaMask, Greenry Wallet, Binance Wallet, dan wallet-wallet lainnya. Jika wallet kalian tidak ada di sini, kalian bisa klik all wallet seperti ini, lalu kalian cari wallet kalian. Buat kemarin yang nanyain apakah bisa dikaitkan ke Dana atau Oppo, jawabannya enggak ya. Ini khusus untuk pengaitan ke DEX, bukan ke dom digital. Nah, setelah kalian memilih wallet kalian pilih, terus kemudian kalian akan dibawa secara otomatis ke aplikasi wallet kalian. Lalu misalnya kalau di Trust Wallet kalian harus memasukkan password, dan akan terkoneksi. Kita tinggal tunggu aja karena sistem koneksinya itu secara otomatis teman-teman ya, secara otomatis. Setelah muncul connect dApp secara otomatis, kita tinggal klik menu connect. Nah, jadi kalian harus tunggu sampai dia muncul otomatis, lalu klik connect dan dia akan melakukan connecting. Nah, setelah itu kita akan dibawa secara otomatis ke halaman signature request gini. Terus kita klik sign in seperti ini, lalu masukkan password kalian atau sidik jari, terus dia akan connecting. Nah, menghubungkan antara wallet kita dengan aplikasi Interlink. Kalau udah selesai, kita balik lagi ke aplikasi, maka tulisannya dompet telah diverifikasi. Artinya kita udah berhasil mengaitkan dompet kita. Sesederhana itu teman-teman ya, sesederhana itu. Jadi kalau kita lihat sudah ada alamat wallet kita yang terikat. Nah, jadi buat teman-teman yang belum ngaitin wallet, ya tetap harus dikaitkan juga ya, karena ini merupakan salah satu step. Meskipun nanti klaim pada saat TGE itu bukan ke wallet seperti ini. Seperti yang tadi Bangza sampaikan, pastikan alamat wallet yang kalian ikat itu udah kalian backup, udah bener-bener aman. Jika suatu hari nanti kalian harus login, kalian benar-benar mengingat walletnya. Baik itu password maupun prasa sandi. Oke, gini aja untuk video kita kali ini. Biar nggak terlalu bosan, jadi nggak usah banyak-banyak materinya. Yang penting Bangza sering update informasi. Pastiin kalian memencet notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.